Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji PPG PAI dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mape Wali, mengajar di SDN 001 Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahap 3 tahun 2022 UINSI Samarinda dengan NIM PPG 2211300536. Hari ini Kamis 12 Januari 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja UKIN PPG PAI tahap 3 tahun 2022 di kelas 6 dengan materi pelajaran 7 menerima qada dan qadar. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Jabra. Ada depan, Bra. Jabra. Kira di tempat, Bra. Jabra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Baik. Alhamdulillah kalau baik-baik semuanya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Mana semangat kalian? Ini dia. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Abdullah Said, silakan memimpin doa. Berdiri aja situ. Sudah siap teman-teman? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita telah berdoa, mudah-mudahan dalam pembelajaran kita hari ini selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kefahaman dalam menimbang pelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum lanjut kita membaca surah pendek kembali, yaitu surah Al-Ma'un, sebagai bentuk daripada mengingat kembali surah-surah pendek atau hafalan surah-surah pendek kita. Baik, dimulai. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Sebelum lanjut, Bapak ingin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Mungkin Ananda Pika memimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya boleh berdiri. Ya, dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Baik, sebelum kita lanjut, Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Al-Midin. Kenapa Al-Midin? Sakit. Ya, mudah-mudahan Al-Midin cepat sembuh dan bisa mengikut pelajaran berikutnya ya. Baik. Baim, Hadir Pak. Impawati, Kasman Dulyansyah, Pak. Muhammad Ashrafil, Hadir Pak. Muhammad Ristiadi, Hadir Pak. Muhammad Haikal Pratama, Hadir Pak. Muhammad Adam Zulfikri, Hadir Pak. ya. Muhammad Ashraf Adam, Hadir Pak. Muhammad Fajar, Hadir Pak. Muhammad Irfan, Hadir Pak. Muhammad Qayyum, Hadir Pak. Muhammad Sazwan. Hadir Pak. Baik anak-anakku, Bapak minta sebelum kita belajar cek kerapian kalian, baik kursinya dan alat belajarnya. Ya, mungkin ada kursinya yang kurang bagus, buku-bukunya belum dirapi, silakan dirapikan agar dalam pembelajaran kita ini selalu rapi ya. Nah, setelah kalian cek kerapian, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Ya. Coba siapa yang bisa bacakan surah Al-Maidah ayat 2? Ya, coba siapa? Tahu dulu, tahu. Iya, bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Siapa yang bisa baca Al-Maidah ayat 3? Saya Pak. Ya, Abdullah Said. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bagus, tepuk tangan itu. Abdullah Said. Bayang. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Apa kaitannya materi yang minggu lalu dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, materi hari ini yang kita bahas adalah menerima qada dan qadar. Nah, apa kaitannya? Jadi kaitannya adalah di surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 13 itu mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah berprasangka buruk kepada orang lain karena hal itu dosa besar. Nah, kaitannya dengan qadar. Qadar itu adalah ketentuan Allah yang bisa diubah. Bagus. Sedangkan qada apa? Ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Kalau Allah sudah menentukan qada dan qadarnya, maka kita tidak boleh berprasangka. Nah, sebelum kita bahas, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang kedua, setelah berdiskusi nantinya dan menggali informasi, peserta didik mampu mendiskusikan contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Ya. Nah, kemudian pendekatan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu ada mengamati, menyimak, berdiskusi atau berdialog, mengomunikasikan atau memberi tanggapan kepada kelompok lain, dan yang terakhir membuat kesimpulan atau hasil pembelajaran. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Itu pelajaran 7 menerima qada dan qadar. Baik. Siapa yang tahu? Beriman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang keberapa? 6. Jadi beriman kepada qada dan qadar ini termasuk rukun iman yang ke-6. Ya. Baik. Perhatikan gambar di sini. Coba amati gambar di sini. Yang pertama itu gambar 7.2 itu gambar apa? Bayi dalam box. Nah, setiap manusia yang lahir itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, termasuk dalam gambar itu bayi yang lahir itu sudah ditentukan oleh Allah, ya, bahwa tanggal sekian, hari sekian dia akan lahir pada jam sekian. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian gambar yang kedua itu apa tuh? Yang 7.3. Matahari bersinar dari ufuk timur. Ya. Apakah matahari bisa terbit di ufuk barat? Ya. Kalau terbit di ufuk barat berarti sudah kiamat. Jadi setiap matahari terbit itu di arah sebelah timur. Itu tidak bisa dirubah, ya. Setiap hari, setiap pagi pasti naik sebelah timur. Besok sebelah timur lagi. Itu menandakan Allah sudah tetapkan bahwa matahari itu terbit dari sebelah timur. Ya. Yang 7.4. Lomba qiraah Al-Qur'an. Itu juga sudah
menjadi ketetapan. Setiap tahun diadakan, kemudian dalam lomba itu ada aturan, ada ketetapan yang telah disepakati, ya. Kemudian 7.5 menjadi juara sepak bola. Pada gambar itu dia mendapat juara. Nah, di antara gambar ini anak-anakku sekalian, ya, di antara gambar ini ada salah satu atau beberapa gambar di sini yang menunjukkan qada dan qadar. Ya, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Ya, jadi pada gambar tadi sudah tahu ya yang mana gambar di sini termasuk qada. Qada itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Ya. Setelah kalian menyimak dan menonton video, kita akan berdiskusi tentang menerima qada dan qadar. Sebelum itu kita bentuk kelompok dulu, ya. Silakan, ada 4 kelompok, ya. Ada 4 kelompok. Cara mainnya begini, semuanya berdiri semua. Jadi tidak ada yang bilang aku kelompok ini. Nanti akan ketemu sendiri kelompoknya, ya. Karena ada 4 kelompok, berarti ada 4 juga angka yang ditulis. 1, 2, 3, 4. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, ya. Jadi kalau dia dapat angka itu, maka itu adalah kelompoknya. Paham? Setiap di angka 4, ulang lagi ya. 1, ya. Oke, Bapak mulai dari sana. Hitung. 1, 2, 1, 2, 3. Cuma samanya keras ya. Sekarang ingat angkanya tadi. Yang angka 1 kumpul sebelah sini. Kumpul. Angka 1 tadi itu angka 1. Kumpul. Siapa angka 1? Ya, siapa yang 1 situ? Oke. Angka 2 kumpul situ. Situ aja situ. Situ aja kumpul angka 2. Apa nih? Angka 2. Angka 2, angka 3 di sini. Angka 4 di belakang. Oke, berarti inilah semua kelompok kalian. Paham? Paham? Oke, ya. Sekarang silakan susun mejanya sesuai kelompoknya. Ayo. Kelompok. Baik anak-anakku, kalian telah berkelompok. Bapak akan membagikan LKPD. Jadi Bapak akan bagikan LKPD, ya. Nah, nanti kalian silahkan berdiskusi dan setelah kalian berdiskusi tuangkan di dalam LKPD ini, ya. Tuangkan dalam LKPD, ya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi setiap satu kelompok satu, ya. Tiap satu kelompok satu. Ya, Bapak akan tunjukkan salah satu video pembelajaran kita hari ini agar kalian mengerti apa sih yang dimaksud dengan qada dan qadar itu, ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan lebih detail. Jadi makanya kalian menyimak, mengamati dan menyimak baik-baik penjelasan daripada video ini agar kalian bisa paham dalam pembelajaran hari ini. Siap? Oke. Ya, tuh, ya. Kita akan belajar dari Allah yasir. Artinya
yang bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semua telah terjadi apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Contoh-contoh kodok, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Manusia tidak dapat berubah matahari untuk terbit dari barat dan tenggelam di timur. Karena itu merupakan ketetapan dari Allah. Contoh yang kedua, kematian pasti datang. Kematian seseorang tidak ada yang mengetahui. Manusia tidak dapat melanjutkan kematian maupun merusak kematian. Karena itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang ketiga, putus serta pelajaran lainnya. Ya. Nah, kalian tadi telah menonton video pembelajaran di mana di video itu dijelaskan tentang apa itu qada dan apa itu qada. Nah, Bapak ingin sampaikan ya kembali sebagai pendalaman kembali apa itu qada. Qada itu adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Sedangkan qada itu masih bisa diubah, ya, tidak bisa diubah. Qada itu silahkan kalian berdiskusi, ya, di situ ada sudah soalnya, tuliskan salah satu contoh qada dan qadar, tinggal isi, ya, silakan buka halaman berapa? Silakan buka halaman 63 dan seterusnya. Di situ ada materi qada dan qadar, silakan buka. Kemudian di bawahnya adalah istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Itu adalah soal diskusi kita. Akan berdiskusi. Nah, di sini kan ada contoh. Ya, kita contoh apa ini? Contoh di semua ini. Nah, contoh qadar itu apa? Tadi qadar itu apa tadi qadar? Qadar apa tadi? Ketentuan Allah. Ada juga ketentuan Allah yang bisa dirubah. Berarti masuk di mana dia? Masuk aja situ. Ya, silakan diskusi. Ya, ini. Ya, di sini. Di sini sudah. Ini kan ada. Itu ada contoh-contoh. Silakan masukkan saja yang mana termasuk contoh. Ya, silakan dituangkan di dalam LKPD-nya. Ya, bagus. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah siap mempresentasikan hasil diskusimu? Siap? Siap. Oke, sebelum menampilkan hasil diskusinya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik anak-anakku, setelah berdiskusi, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang sudah? Kelompok 1. Ya, silakan naik presentasikan. Dari hasil
kami bahwa contoh kode matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. 2. Kematian pasti datang. 3. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Sedangkan contoh kode yaitu 1. Menjadi pintar dan menjadi juara. 2. Menjadi juara lomba pidato. 3. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan. 4. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran. 1. Setiap muslim wajib berusaha dan bekerja dengan semangat. 2. 1. Ikhtiar agar bisa sembuh dari sakit adalah dengan cara berdoa agar dapat dirubah dengan ikhtiar atau berusaha. Dalam suatu pertandingan olahraga, seseorang harus siap menang dan menerima kekalahan. 5. Berusaha menjadi juara kelas termasuk dalam kodok. Tepuk tangan. Bagus. Jadi apakah ada yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 1? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Hasil diskusi kelompok kami bahwa contoh kodok kematian pasti datang. Matahari terbit dari timur. Hari kiamat pasti datang. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Contoh kodok 5. Berusaha menjadi juara kelas termasuk dalam kodok. Iya, bagus. Tepuk tangan. Kelompok 4. Dari hasil diskusi kelompok kami, itu contoh kodok. 1. Matahari terbit dari timur. 2. Kematian pasti datang. 3. Lahirnya setiap manusia. 4. Bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Sedangkan contoh kodok 1. Jadi juara kelas. 2. Jadi juara lomba pidato. 3. Jadi anak yang pandai membaca Al-Quran. 4. Dalam suatu pertandingan olahraga, seorang harus siap menang dan menerima takdir atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berusaha menjadi juara kelas termasuk dalam takdir muayak atau qadar. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut. Kelompok 2. Silakan tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kematian pasti datang. Bumi beserta planet lainnya berputar sesuai porosnya. Contoh kodok dan membaca Al-Quran dan menjadi Arif dan Sarif. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi saya ambil dalam APD-nya ya. Ya, ini saya Bapak periksa. Ya, Bapak periksa nanti hasil dalam APD kalian. Baik anak-anakku semua. Ya, alhamdulillah kita telah berdiskusi dengan baik dan kalian berdiskusi dengan kelompoknya sangat baik, saling kerjasama, saling membantu. Intinya dalam berdiskusi itu harus kerjasama, saling membantu. Apa itu tadi kode? Siapa yang bisa? Setelah kalian berdiskusi, tentu kalian tahu apa itu kode. Nah, Rizky coba angkat tangan. Bukan contohnya ya, apa pengertian kode? Ya, Saswan coba, Saswan. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Jadi qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat berubah. Ya, bagus, tepuk tangan. Siapa yang tahu qada? Ya, kamu. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Iya, bagus, tepuk tangan.
Terima kasih anak-anakku sekalian semua dapat menyimak, dapat memahami pelajaran hari ini tentang qada dan qada. Sekarang kita menyimpulkan hasil materi pada hari ini, ya. Apa yang kita pelajari maka kita akan simpulkan, ya. Apa itu qada, kemudian beriman kepada qada itu, ya. Apa hikmahnya, ya. Oke. Siapa yang bisa baca kesimpulan daripada hasil pembelajaran kita hari ini? Mungkin siapa? Kesimpulan. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Beriman kepada qadar menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berusaha. Iya, terima kasih anak-anak. Jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini, ya. Yaitu apa itu makna qadar, apa itu makna qadar, kemudian apa hikmahnya, ya. Kemudian kalian telah berdiskusi dengan baik. Beri aplaus dulu kepada kalian semua. Sebagai tugas evaluasi, Bapak ingin kalian kerjakan sebagai tugas evaluasi mandiri, ya. Satu orang satu diisi. Caranya adalah disilang saja, ya. Tinggal temukan atau menjodohkan, ya. Nanti dikumpul. Ya. Jadi tinggal lintas garis menjodohkan. Ya, silakan di sini dijodohkan, ya. Ya, silakan dikerjakan. Baik, apakah tugas evaluasinya sudah selesai anak-anakku? Sudah. Kalau sudah, dikumpul. Bapak akan nilai daripada hasil tugas evaluasi pembelajaran hari ini. Ya, ini sudah. Baik, alhamdulillah setelah kalian menyelesaikan tugas evaluasi, setelah Bapak nilainya semuanya bagus-bagus. Namun ada juga beberapa teman kalian yang
masih ada salah tetapi nilainya juga lumayan bagus. Terkategori tuntas. Baik, sekarang Bapak ingin merefleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham tentang menerima qada dan qadar? Sudah paham? Paham ya? Apakah materi yang Bapak sampaikan hari ini dapat dipahami? Bisa? Bagus, paham ya? Baik. Kemudian semua daripada hasil nilai kalian nanti akan Bapak input di lembar instrumen penilaian Bapak, ya. Saran Bapak, rajinlah belajar di rumah ya, untuk mengulang-ulang pelajaran kita hari ini. Nah, untuk kita tutup, Bapak ingin menyampaikan rancangan pembelajaran berikutnya, yaitu yang kita akan pelajari minggu depan, yaitu pelajaran 8 senangnya berakhlak dan berpuji. Ada pesan moral yang Bapak ingin sampaikan. Kata mantan presiden kita yaitu Bapak B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Nah, maka berusahalah belajar dengan giat di rumah agar mencapai cita-cita kalian. Ingin jadi dokter, ingin jadi apa, atau menjadi pegawai, maka rajinlah belajar. Siapa yang belajar, dia akan yang menuai hasil belajarnya. Baik. Karena materi telah selesai, beri aplaus dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi sampai sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maafkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.